Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Amalia, peserta Latsar CPNS Angkatan 72 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya dibimbing oleh tutor saya yang bernama Ibu Dr. Nong Rostiawati MMPD akan memberikan ringkasan materi mengenai ASN berakhlak. Kita lihat video berikut ini. Modul berorientasi pelayanan. Panduan perilaku berorientasi pelayanan. Sebagaimana kita ketahui, ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Dari berbagai sumber, definisi nilai dasar sendiri adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugas integritas atau unit kerja lainnya. Contoh penerapan dalam unit kerja OPD masing-masing. Penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam kegiatan kebidanan. Bidan dalam memberikan pelayanan harus berpenampilan rapih dan menarik. Menyambut setiap klien atau pasien yang datang dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Serta tidak membeda-bedakan agama, suku, latar belakang, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Dapat membuat suasana menjadi hangat dan nyaman, agar klien atau pasien bisa dengan leluasa menyampaikan keinginan dan kebutuhan dalam layanan yang ingin dia dapatkan. Mendengarkan keluhan dan keadaan yang dialami oleh klien atau pasien dengan sabar dan aktif, melakukan pemeriksaan dengan menjaga privasi, kebersihan, dan keamanan sesuai SOP, serta bidan memberitahukan hasil pemeriksaan secara jujur dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik dan memberikan solusi atas kebutuhan layanan yang dibutuhkan klien atau pasien tersebut. Dan juga dibutuhkan umpan balik dari klien atau pasien yang telah kita layani untuk dilakukan perbaikan yang tiada henti. Modul akuntabel diharapkan mampu memahami kebutuhan, merubah pola pikir menjadi ASN yang baik. Mampu memahami akuntabilitas dari sisi konseptual, teoritis sebagai landasan untuk mempraktekkan perilaku akuntabel. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas yang tinggi. Pemahaman atas ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi. Tantangan layanan publik. Perlu upaya keras semua pihak untuk menjaga, bahkan tantangan untuk meningkatkannya. Tantangan itu pun tidak statis. Godaan mental serta pola pikir pihak-pihak yang dahulu menikmati keuntungan dari lemahnya sektor pengawasan layanan selalu mencoba menarik kembali ke arah berlawanan. Tugas berat sebagai seorang ASN adalah ikut menjaga, bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Karena bisa jadi secara aturan dan payung hukum sudah memadai, namun secara pola pikir dan mental harus diakui masih butuh usaha keras dan komitmen yang ekstra kuat. Sekali lagi, tantangan yang dihadapi bukan hanya di lingkungan ASN sebagai pemberi layanan, namun juga dari masyarakat penerima layanan. Contoh penerapan dalam lingkungan kerja. Sebagai bidan, harus bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan pasien, bersikap jujur dan apa adanya terhadap hasil pemeriksaan, datang ke tempat kerja tepat waktu, menggunakan fasilitas yang ada di puskesmas dengan baik, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Arti, pasien yang memang masih bisa lahir normal harus tetap dilahirkan normal. Jangan dipaksa untuk melahirkan secara sesar demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lanjut ke modul berikutnya. Modul kompeten.
Disadari dari isu penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan diarahkan untuk birokrasi berkelas dunia, yaitu ASN harus memiliki kemampuan, integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan bahasa asing serta IT. Untuk mewujudkan pengamalan tersebut, hal yang dianggap berkaitan dengan pengamalan nilai kompeten meliputi pemahaman terkait tantangan lingkungan strategis, uraian kebijakan pembangunan jangka menengah, pengembangan kompetensi profesional ASN. Pembangunan nasional adalah terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berpribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan dengan misi pembangunan yang biasa disebut dengan nawacita. Berisi 9. Pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogy, yang disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain yaitu memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Membantu orang lain belajar dengan cara sosialisasi, perilaku berbagi pengetahuan, mengambil dan mengembangkan pengetahuan seperti dalam dokumen kerja yaitu laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya. Aktif untuk akses dan transfer pengetahuan. Melakukan kinerja terbaik. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Penerapan dalam unit kerja OPD masing-masing. Bidan mampu meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti pelatihan dan seminar baik online maupun praktik langsung untuk terus mengupdate atau memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Bidan harus melatih terus-menerus kemampuan yang dimiliki agar tidak lupa dan semakin terbiasa mengikuti kegiatan evaluasi, bertukar pengalaman dan informasi serta ide-ide yang dimiliki. Bidan memberikan pelayanan kepada pasien dengan kualitas prima dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar operasional prosedur. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.